إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمون أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah salat Jumat Masjid Ar-Ridha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi di atas mimbar yang mulia ini khatib mengajak kepada diri khatib dan seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman, kualitas ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap akhir daripada cerita kehidupan kita semua adalah husnul khatimah, kemudian dimasukkan dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sahih Muslim dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas bin Malik bercerita, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menundukkan kepala beliau sampai terdengar suara seperti orang yang sedang tertidur sambil dalam keadaan posisi duduk. Anas ibn Malik kemudian berkata, "Aghfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikfa'atan farafa'a ra'sahu mutabassiman." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepala beliau sambil tersenyum. Kemudian para sahabat yang ikut pada majlis itu mengatakan, "Lima dhahikta ya Rasulullah?" Kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innahu unzilat alayya suratan." Baru saja Jibril datang kepadaku kemudian membacakan satu surah kepadaku sehingga surah ini membuat aku menjadi tersenyum. Lantas surah apa yang kemudian dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam surah yang sangat pendek. Semua di antara kita menghafal surah yang paling pendek di antara 114 surah yang ada dalam Quran. Apa itu? Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ayat ini turun kepada Nabi sehingga ayat ini membuat Nabi kemudian tersenyum. Kemudian para ulama mengajak kepada kita untuk mentadabburi apa sesungguhnya makna daripada surah yang sangat agung ini. Sebagian ulama ketika memberikan tadabbur ayat ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya manusia, khususnya orang yang beriman kepada Allah, diberi kenikmatan yang sangat besar. Lantas bagaimana kemudian cara mensyukuri nikmat yang sangat besar, sangat banyak kepada diri kita ini? Fasalli, maka engkau tunaikan salat, wanhar, maka engkau berkorban. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengukur hari ini dan menghitung
betapa banyak nikmat Allah yang Allah kasih kepada kita. Kita hitung mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki kita, maka la tuhsuha kata Quran, maka tidak pernah akan kita mampu menghitung nikmat yang begitu besar. Maka bagaimana kemudian mengaplikasikan syukur kita sebagai seorang hamba kepada Allah? Maka ada dua. Yang pertama salat dan kedua adalah engkau berkorban. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini persis kita berada di bulan Dzulhijjah. Apa makna bulan Dzulhijjah? Di mana di situ termasuk bulan Muharram, bulan yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fokus kita pada saat ini adalah pada tema fasalli, maka syukurilah nikmat Allah itu dengan engkau mendirikan salat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita melihat ayat-ayat Al-Qur'an yang begitu banyak yang menyinggung secara spesifik, secara langsung kaitan dengan salat, di antaranya adalah hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ayat ini secara spesifik menyebutkan hafidhu ala salawat. Wahai umat muslim, hafiz yaitu jagalah di antara solat-solat kalian. Para mufassir kemudian memberikan penjelasan mana solat-solat yang harus dijaga, yaitu 5 waktu. Pertama solat subuh 2 rakaat, kedua solat zuhur 4 rakaat, solat asar 4 rakaat, solat maghrib 3 rakaat, dan solat isya 4 rakaat. Kenapa? Karena ini adalah ruknun min arkanil Islam, karena dia bagian daripada rukun Islam. Wasalatil wusta, dan secara spesifik pula Allah sebutkan pada ayat ini, dan jagalah di antara salat wusta. Para mufassir dari abad klasik sampai abad modern hari ini memberikan pernyataan dan keterangan apa yang dimaksud dengan salat wusta. Ada 2 makna salat wusta. Pertama adalah engkau jaga salat asarmu dan jaga salat subuhmu. Kenapa? Di waktu asar orang sering lalai, kadang-kadang mengatakan nanti dulu. Yang kedua, salat subuh seringkali kemudian kita itu telat salat subuhnya, sehingga Nabi SAW memberikan 2 salat ini jangan sampai kita lalai, harta qarnus syayatin. Kata Nabi SAW, jangan sampai kita menunda-nunda salat sehingga tanduk setan itu kemudian muncul. Kapan tanduk setan itu muncul? Ketika tenggelamnya matahari di arah barat, dan kedua ketika munculnya matahari di wilayah timur. Itu yang dimaksud dengan hatta qatun syayatin. Lantas bagi orang yang terbiasa sholat pada waktu-waktu hartu kena syayatin ini, mata kategorinya itu adalah orang sholatnya munafik. Siapa yang disebut orang munafik dalam sholat itu? Seorang ulama yang bernama Ibrahim An-Nakhai, seorang ulama besar orang Kufah, dan beliau adalah ahli hadis, ahli tafsir, mengatakan kafa aliman bil munafiq ayyakuna ar-rajula jaral masjid walam yarafihi. Cukuplah kita mengenal orang itu sebagai orang yang munafik secara jelas ketika mereka mendengarkan suara azan dan iqamat. Dan suara azan dan iqamat itu kemudian mereka dengar dari jendela-jendela rumah-rumah mereka, jendela-jendela ruang-ruang kerja mereka, jendela-jendela ruang-ruang di mana mereka bekerja, tetapi mereka tidak hadir di mana orang itu kemudian harusnya sholat, tetapi mereka tidak pernah sholat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak Sayyidina Aisyah kemudian ngobrol. Apa yang diobrolkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ayat ini dibacakan oleh Nabi kepada Sayyidina Aisyah,
Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan nanti ketika sangkakala ditiupkan, manusia kemudian akan bertebaran di muka bumi ini. Peristiwa yang tidak pernah dialami sebelumnya. Suami istri kemudian berlari tanpa memperdulikan di antara mereka. Ada orang-orang yang hamil kemudian seketika mereka mengeluarkan janin mereka. Tidak ada orang yang kemudian memperdulikan nasib orang lain, kecuali farda mereka akan menyelamatkan diri mereka sendiri. Sangkakala ditiupkan. Kemudian hari kiamat tiba. Kemudian dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat yang sering kita dengar, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ayat ini bercerita tentang bagaimana dahsyatnya nanti ketika sangkakala dan kiamat terjadi. Seluruh yang ada di alam bumi ini kemudian akan keluar, termasuk mayat-mayat yang ribuan tahun berada di alam kubur. Kemudian mereka akan bangkit, kemudian mereka akan dikerahkan ke padang mahsyar. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bercerita kepada Sayyidina Aisyah, wahai Aisyah, nanti umat manusia laki-laki dan perempuan digiring ke alam mahsyar tanpa menggunakan alas kaki, tanpa menggunakan pakaian salai pun, dan bagi laki-laki tidak dikhitan sebagaimana laki-laki sebelum zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Lantas Sayyidina Aisyah kemudian bertanya, ya Rasulullah, kalau seandainya laki-laki dan perempuan dalam satu tempat dan satu masa mereka digiring, bukankah mereka akan saling melihat aurat di antara mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, farda. Tidak ada orang yang memperdulikan orang lain selain mereka kemudian akan berpikir bagaimana menyelamatkan diri mereka sendiri. Ketika mereka sudah berada di padang mahsyar ribuan tahun, mereka akan menunggu nasib mereka sendiri-sendiri. Itulah kemudian matahari sangat dekat kepada mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah amal manusia bergeser kecuali yang pertama akan kali dihisap adalah salatnya. Ketika kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in salaha sairu amalihi, pastikan salatmu maka dipastikan pula amalmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kalau kemudian salatmu tidak pasti, maka bisa dipastikan seluruh amalnya tidak pasti di hari kiamat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka salat hari ini menjadi penting bagi kita. Kenapa? Bayangkan kalau seandainya salat itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai tiang sebuah agama. Kita bisa bayangkan kalau seandainya ada bangunan, syahadatnya itu adalah dasarnya, kemudian tiangnya itu adalah salat. Bagaimana rupanya kalau ada bangunan tanpa tiang, maka sesungguhnya bangunan itu kemudian akan hancur dan lebur. Begitulah analogi orang yang muslim tetapi mereka tidak sholat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keterangan, ada orang-orang mengaku beriman kepada Allah tetapi mereka lalai dalam sholatnya, maka neraka sakar bagi mereka. Apa itu walaka sakar? Bagi mereka yang lalai dalam solatnya. Apa yang dimaksud dengan lalai? 3 kata Quran. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Lalai itu adalah mereka kalau solat malas. Yang kedua, lalai di sini yuraunan nas. Senang dilihat oleh orang lain, semangat dia sholat kalau ada orang lain melihatnya, menatapnya. Wa yadhkurullaha illa qalila. Dan ciri yang ketiga adalah mereka assalamualaikum langsung bubar, tidak berzikir menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka zikir hanya sedikit-sedikit saja, lebih banyak otaknya, hatinya kemudian difokuskan kepada dunia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib mengajak kepada diri khatib
Momentum Dzulhijjah ini perkuat salat kita, maka akan kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika salat kita tidak kuat, pastikan hubungan kita pasti tidak kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena salat itu adalah tiang yang menghubungkan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Sebagai kesimpulan dari khutbah yang kedua ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man taraka salat faqad kafara. Barang siapa di antara umatku kemudian melalaikan salat, maka ada dua kemungkinan. Sehingga para ulama seperti Imam Syafi'i ketika menafsirkan hadis ini kemudian mengatakan ada orang-orang meninggalkan salat ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia keluar dari Islam. Ketika dia sudah keluar dari Islam dan dia mengatakan salat itu tidak wajib, maka orang itu sudah keluar dari Islam. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, orang yang tidak sholat, kata Sayyidina Imam Syafi'i mengatakan, apabila dia tidak sholat tetapi dia masih meyakini sholat itu bagian daripada rukun Islam, tetapi karena faktor malas, maka orang itu tidak keluar dari Islam, tetapi orang itu min kabairiz dzunub, dia jatuh kepada dosa-dosa besar. Pastikan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita salat menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa ikhlas dan penuh rasa diri bahwasanya kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan meninggal dunia dan menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wal hamman illa farajtah wala daynan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitah wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma ansurhum nasran aziza, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah ya ibadallah.